Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan penerapan fungsi linier. Kali ini kita terapkan dalam pembuatan fungsi penawaran. Sekali lagi kita mengingat bahwa fungsi dalam matematika merupakan bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Nah, dalam bentuk fungsi penawaran kita pahami dulu bahwa fungsi penawaran terdiri dari variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Sehingga bentuk umum fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP, di mana QS merupakan jumlah penawaran, kemudian A konstanta, B adalah koefisien, kemudian P adalah price atau harga. Kita ingat bahwa hukum penawaran berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Atau apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan atau jumlah supply-nya, jumlah penawaran akan berkurang. Hal ini menyebabkan koefisien B bernilai positif. Artinya variabel yang mempengaruhi, yaitu harga, akan naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Hubungan positif. Hal ini menyebabkan kurva penawaran akan berbentuk naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, berikutnya menggambar kurva juga demikian. Jika fungsi penawaran berbentuk Q fungsi P, maka A-nya akan memotong sumbu Q. Dalam hal ini nilai A-nya minus, maka akan memotong sumbu Q di nilai minus. Kemudian fungsi penawarannya adalah berbentuk P fungsi Q, sehingga A-nya adalah A per B dan akan memotong sumbu P. Kemudian berikutnya kita lihat contoh. Diketahui harga barang ABC sebesar Rp5, maka penawarannya sebanyak 4 unit. Kemudian jika harga barang tersebut naik menjadi Rp8, maka penawarannya berubah menjadi 10 unit. Tunjukkan fungsi penawaran barang ABC tersebut dan gambarkan kurva penawarannya. Seperti biasa, kita terjemahkan dulu cerita di atas, yaitu jika P1 sama dengan 5, maka Q1 sama dengan 4. Kemudian kondisi berikutnya, jika harga berubah menjadi 8, P2 menjadi 8, Q2 sama dengan 10. Kondisi tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Seperti biasa, Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, maka akan diketemukan fungsi penawarannya, yaitu QS sama dengan min 6 plus 2P. Atau dengan cara lain, dengan rumus kita cari dulu B-nya, yaitu Q2 min Q1 per P2 min P1, maka ketemu nilai P-nya adalah plus 2
sehingga kita tuliskan plus 2, kemudian A-nya dengan rumusan min 1 kali P1 kali P yang sudah kita ketemukan ditambah Q1, ditemukan angka minus 6, sehingga A-nya minus 6. Selanjutnya kita menggambar kurva penawaran dengan bantuan tabel. Pertama kita menggunakan bantuan tabel. Dari rumusan atau fungsi penawaran berikut, min 6 plus 2P, kita dapat membuat tabel bantuan. Jika P-nya 0, maka Q-nya minus 6. Jika P-nya 1, maka Q-nya minus 4, dan seterusnya. Maka kita dapat menggambarkan grafik penawaran barang ABC tersebut seperti ini. Atau dengan cara lain, kita ubah dulu fungsi penawaran tersebut menjadi P fungsi Q, menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q, sehingga kita bisa menggambarkan. Kita ambil 2 titik, yaitu kalau Q fungsi P konstantanya adalah minus 6, maka kita taruh titik di minus 6. Kemudian P fungsi Q, A-nya adalah 3, maka akan memotong sumbu P di titik 3. Kemudian 2 titik ini kita hubungkan menjadi satu garis lurus, jadilah kurva penawaran. Tapi perlu diingat bahwa kurva penawaran di sini yang dapat diterjemahkan dalam ekonomi nanti adalah di kuadran positif ini. Demikian uraian fungsi linier kita terapkan dalam membentuk fungsi penawaran. Selanjutnya, latihan berikut dapat Anda gunakan untuk lebih memahami penerapan fungsi linier dalam penawaran. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.